Nama saya Neng Vera Santika, NIM 210600045, Prodi PGSD B1 Non-Reg 2021. Pertanyaannya itu ada yang pertama itu dari dosen sendiri, yang kedua kita punya pertanyaan sendiri. Jadi dua. Yang pertama itu bagaimana mengimplementasikan atau rencana atau pelaksanaan kurikulum yang berlaku di sekolah ibu ini. Jadi, rencananya kayak gimana implementasikan, misalkan dari sarana prasarana atau dari kegiatan pembelajaran juga gitu. Rapat. Saya coba jawab ya. Jadi cara mengimplementasikannya adalah kita secara pendekatan dengan pertama dengan siswa dulu, ya. Terus yang kedua dengan orang tua siswa, terus lingkungan juga. Untuk sarana prasarana, alhamdulillah di sini ada bantuannya seperti bambu, seperti ulangan-ulangan gitu, ulangan harian dengan menggunakan IT ya, secara pakai Google Form, supaya anak itu bisa paham, bisa mengerti bagaimana cara menggunakan bambu, terus cara mengerjakan ulangan-ulangan dengan cara online. Di sini sudah alhamdulillah sudah mulai dari kelas 4 Kelas tinggi ya Bu ya? kelas 3 itu masih Untuk misalkan dari yang menonjol di prasarana apa gitu yang signifikan nih, jadi prasarananya langsung diimplementasikan gitu ke anak gitu. kalau prasarana itu ya Chromebook ini ya, jadi langsung latihan gitu, langsung ke anak gitu. Kayak kan kalau sekarang ada ANBK kayak gitu ya Bu ya? ANBK kelas 4 Iya, kelas kelas 6. 4 kelas. Pas ketika ANBK itu anak tidak gugup lagi. Iya, sudah mengenal ya Bu ya? Sudah mengenalnya di sini udah diperkenalkan dulu. Kalau ANBK Terus ini anak-anaknya gimana nih? Tanggapan anak-anaknya gitu? anak-anak senang. Iya, senang ya kalau anak-anak ini pasti. Nah, untuk yang kedua Bu, kan pasti ada kelebihan sama kekurangannya ya mengenai mengimplementasikan dari kurikulum Merdeka Belajar nih. Bisa nggak sebutkan kelebihan atau kekurangannya gitu di kurikulum ini? Kalau kelebihan ya banyak sih kelebihannya ya. Contohnya anak itu bisa kelihatan bakat-bakat anak gitu ya. Ada yang dari segi agamanya kelihatannya gitu. Kalau jadi kan menonjol gitu ya. Ini menonjol dari segi agama. Nah, ini berarti bakat di sini. Terus dari kritis gitu, soal bertanya gitu ya, bernalar kritis. Jadi kalau ada sesuatu itu langsung bertanya gitu. Kelebihannya banyak sekali. Kalau kekurangannya apa ya? Gurunya belum itu ya, belum semuanya ada bimbingan gitu. Karena mungkin baru 2 kelas yang dibimbing, mungkin tahun sekarang ada lagi untuk kelas 2 semester. Terus bagaimana Ibu caranya mulai dari guru sendiri untuk kurikulum di sini itu, misalkan dari tadi kata Ibu ininya di agama atau di seni itu, bagaimana mau mengarahkan itu anak-anak gitu?
Kalau di sini kan di sini kelihatan itu ada diadakan lomba-lomba antar kelas gitu ya. Jadi ditantang si anak itu supaya mau ikutan gitu. Ayo siapa yang mau tampil? Tampil apa saja tampilkan gitu. Ada yang sholawat, ada yang ngaji, ada yang nyanyi gitu seperti itu. Jadi langsung kelihatan. Langsung kelihatan karakter anaknya. Macam-macam karakteristik siswa itu udah ada. Nah terus untuk menyikapi ini bukan setiap siswa itu kita tidak tahu ya ininya kemana gitu. Kadang si anak suka ada yang diam banget. Nah itu gimana Bu solusinya? Ya solusinya mungkin kita lihat dulu. Selalu Jadi bakatnya teh belum ini gitu belum. Tugas-tugas itu sama sendiri, nggak mau sama yang lain. Jadi itu mah masuknya ke mandiri ya. Jadi selalu mandiri, tidak gampang bertanya ke yang lain, kerjakan dulu sendiri gitu. Mungkin kalau tidak bisa nanyanya langsung dulu, ada ya masuk ke gitu. Jadi itu dari bakat-bakat kelihatannya ya, ada yang selalu sendiri, ada yang selalu berdiskusi, belum apa-apa udah diskusi. Nah kalau untuk ini Bu bakat sendiri kita kan kadang suka bingung nih anak itu mindsetnya atau bakatnya kemana sih gitu kan. Kadang si anak kalau yang diam aja kita bingung ya Bu ya gitu bakatnya gitu. Terus caranya gimana nih untuk Bu gurunya solusinya gitu, cari yang apa sih anak harus dipancing dulu sama hal-hal yang dia suka atau gimana Bu? Jadi supaya dia itu tertantang. Kenapa ya? Kalau melihat yang lain pada ikutan, dia juga otomatis ingin gitu, jadi terbawa gitu. Kelas 4 juga ada, gitu. anaknya itu pendiam, tapi ketika mau kenaikan kelas kan ada panggung, langsung tampil, langsung udah bisa. Kata gurunya juga, itu kan kapan dia, kapan latihannya, tapi langsung bisa. Berarti sih dari emang kalau siswa itu karakteristiknya berbeda sendiri. Terus bagaimana nih Bu untuk ke arah selanjutnya kurikulum ini apa harus diteruskan apa bagaimana untuk kedepannya? Harus diteruskan. Berarti udah bagus ya sasarannya tepat atau masih kurang tepat ya? Kayaknya kan kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada peringkat-peringkat gitu ya. Jadi bakat-bakat udah. Jadi semua anak sama gitu. Nggak ada yang Kelebihan masing-masing. ya. Jadi bisa menunjukkan kelebihan si anak masing-masing. Walaupun anak itu diam. Tapi dari guru pendidiknya merasa repot nggak sih, kewalahan nggak? Ya, repot tapi itu tidak, jadi si anak tidak merasa bahwa dia itu Nggak bisa gitu. jadi ditonjolkan apa yang dia bisa. Berarti kan sama dengan kebebasan. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Ida dan Ibu Dana? Mungkin cukup dari kami Ibu, pertanyaannya sekian dulu. Kami akan nanti mungkin kalau untuk nanti sama saya videokan ya Bu ya, di-upload di YouTube gitu kan. Mungkin takutnya nanti aduh saya Ibu di-upload gitu kan. Ini hanya apa untuk tugas kita UAS gitu. Jadi sekalian ke UPH sekalian saya bikin tugas. Jangan pada jauh-jauh jadi sambil menyelami rumah ya. Atur nuhun, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah memberi penjelasan tentang implementasi kurikulum yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kami semua untuk kedepannya ya. Apalagi kami sudah mengajar, jadi sudah banyak ada pengalaman dari ibu-ibu semua gitu. Jadi ke anaknya harus kayak gini. Kan kalau yang belum sama sekali mengajar, ya ini berlaku poin. Jadi nggak bisa ini talent kita ya. Sekarang udah ngerti, oh iya ya si anak berarti harus bakatnya harus ditimbulkan. Gitu. Insyaallah kapan-kapan ada waktu lagi kami main ke sini. Mudah-mudahan ibu-ibu ini sukses lah. Amin. Doa saya banget. Terima kasih banyak.
jadi sami dan name lulus P3K. Sami tahap 2. Alhamdulillah itu. Kalau di saya mah kemarin yang agama aja, guru agama aja. KBB enggak ada guru agama. Ada guru agama sama guru olahraga. Kemarin ada. Jadi guru agamanya disimpan dulu.